Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Aulia dengan NIM 211340142 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Bimbingan Rohani Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Eni Nuraini MSI. Oke, langsung saja. Soal pertama, sebagai calon bimbingan rohani Islam, langkah apa yang harus dilakukan terhadap klien? Jadi, langkah yang pertama yaitu saya akan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan saya melakukan bimbingan rohani Islam kepada pasien dan keluarga pasien. Yang kedua, saya akan berusaha membangun rasa nyaman dan empati terhadap pasien agar lebih leluasa dalam pelaksanaan bimbingan rohani Islam. Yang ketiga, saya akan melakukan wawancara ringan mengenai hal apa saja yang terjadi pada pasien dan memberikan motivasi semangat untuk sembuh serta memberikan nasihat kepada pasien agar tetap melakukan ibadah walaupun dalam keadaan sakit. Nah, serta mengingatkan juga kepada pasien agar senantiasa selalu berdoa meminta kesembuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang selanjutnya yaitu doa bersama pasien dan keluarga pasien dan diakhiri dengan mengucapkan terima kasih lalu berpamitan. Nah, soal yang kedua yaitu apa manfaat dari kegiatan bimbingan rohani Islam yang diselenggarakan di dalam kelas terhadap saudara? Jawabannya yaitu manfaatnya agar kita selaku calon pembimbing rohani Islam dapat menerapkan keperawatan spiritual untuk pasien agar aktivitas ruhaniah dan insaniah pasien tetap terjaga dalam keadaan tenang dan sabar. Pembimbing rohani Islam juga dapat membantu pasien dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan mengenai tata cara ibadah ketika sakit, seperti membimbing wudhu, tayamum, sholat, dan ibadah lainnya, serta mengingatkan terhadap pasien bahwa dalam keadaan suka maupun duka, kita harus tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang ketiga yaitu bagaimana analisis saudara dalam kegiatan tersebut. Saya melaksanakan bimbingan rohani Islam dengan pasien inisial A usia 21 tahun yang sedang rutin melakukan kontrol tiap minggunya karena penyakit usus buntu. Dia bercerita di akhir-akhir ini jarang sekali melakukan sholat karena perasaannya yang selalu gelisah terhadap penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Bahkan sudah 1 tahun dia rutin kontrol bolak-balik ke rumah sakit, tetapi sebulan setelah pelaksanaan bimbingan rohani Islam, pasien ini mengakui bahwa proses bimbingan rohani ini sangat membantu dia dalam meningkatkan kesadaran hal spiritual, dan pasien juga meyakini bahwa tidak hanya proses medis yang dapat membantunya sampai di titik ini, melainkan terdapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyembuh dari segala macam penyakit. Nah, saya mendengar pertanyaan ini sangat senang dan tentunya tetap mengingatkan terhadap pasien untuk melakukan ibadahnya secara rajin dan selalu berdoa agar Allah mengangkat penyakit, serta harus tetap meminta ketenangan hati dan jiwa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.